Linda akui tak bertemu Vina selama 6 bulan lebih sebelum kejadian. Setelah sempat menghilang usai kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar, Linda akhirnya muncul ke publik. Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Usai diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi ini, Linda dan Vina bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga anggota geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman dengan almarhum Eki, ujar Putri saat diwawancarai media, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, tengah malam. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Dengan munculnya Linda, diharapkan dapat memberikan titik terang dalam memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Saya gak kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan. Karena saya sudah putus sama anggota XTC itu. Jadi sudah tidak pernah ketemu lagi, ucap Linda. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Yang di film juga bukan begitu banget, ya karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Karena saya juga waktu pembuatan film tidak pernah dikasih tahu. Sampai mungkin ilustrasi sajalah gitu, jelas dia. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Terkait saya yang difilmkan itu kerasukan, saya tidak keberatan. Bahkan, saya berharapnya itu petunjuk. Kerasukannya mah benar. Kalimatnya juga itu sesuai dengan rekaman dulu, katanya. Cerita Linda ini menambah lapisan baru dalam pemahaman publik tentang hubungan dan kejadian sebelum pembunuhan Vina, serta menyoroti pentingnya akurasi dalam mengadaptasi kisah nyata ke layar lebar. Sahabat Vina Cirebon sebut nama baru, Linda, ikut mukulin, ikut ruda paksa. Sahabat almarhumah Vina Cirebon, yang disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, muncul ke publik dan menyebut nama baru sebagai terduga pelaku. Selama 8 tahun berjalannya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, sosok nama baru yang disebut Linda tersebut belum pernah terdengar ke publik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat lantaran kisah kedua korban tersebut diangkat dalam film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Kabar terbaru, seseorang yang disebut sahabat almarhumah Vina Cirebon, yakni Linda, muncul setelah berhari-hari namanya disebut di lini masa. Sosok Linda membuat publik penasaran lantaran disinyalir tahu kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Hal tersebut lantaran Linda kabarnya pernah kesurupan arwah Vina 3 hari setelah insiden pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon. 8 tahun menghilang tanpa jejak, Linda mendadak hadir dan merapat ke kubu pengacara keluarga almarhumah Vina. Kemunculan Linda pertama kali diungkap pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Melalui laman Instagramnya, Hotman Paris membagikan rekaman saat timnya bertemu secara langsung dengan Linda. Dalam rekaman tersebut, Hotman Paris menuliskan caption guna menjelaskan siapa sosok wanita berjilbab hitam dan berbaju merah muda. Ternyata wanita tersebut adalah Linda,
sahabat Vina yang selama ini dicari-cari publik. 2 hari lalu Linda kesurupan lagi. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda SBG saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kel, Pekiringan Kec, Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris dalam unggahannya, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Merekam momen saat bertemu, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda yang sedang kesurupan. Sembari memejamkan mata dan memiringkan kepalanya ke kiri, wanita berjilbab tersebut merintih. Sembari menangis, Linda mengakui namanya adalah Vina. Diduga kala video itu direkam, Linda sedang kerasukan arwah Vina seperti 8 tahun lalu. Penasaran, tim Hotman Paris pun bertanya ke Linda. Tak disangka, Linda langsung menyebutkan satu nama misterius dan satu kanal YouTube viral. Nama tersebut adalah Mel Mel. Itu jejak backpacker. Nama kanal YouTube, itu, yang kasih suara jejak backpacker itu Mel Mel. Namanya bukan Mel Mel, ungkap Linda. Siapa namanya? Tanya tim Hotman. Enggak tahu, tapi itu, Vina kan enggak kenal, ujar Linda. Terus bergumam, Linda pun mengurai petunjuk. Linda meminta sosok Mel Mel harus diperiksa kepolisian. Sebab sosok Mel Mel menjadi satu di antara pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Mendengar ucapan Linda, tim Hotman Paris pun syok seraya kembali bertanya. Telaah lagi itu suaranya, minta keterangan ke dia, itu beda pasti, dia berbelit-belit, dia yang lakuin, pungkas Linda. Dia ngapain Vina? Tanya tim Hotman Paris. Ikut mukulin, ikut ruda paksa, ujar Vina. Setelah berbicara beberapa kalimat, Linda pun pingsan. Sebelumnya, Linda juga kesurupan arwah Vina 3 hari pasca kejadian. Fakta tersebut diungkap kakak kandung Vina, Marliana. Diungkap Marliana, Linda lah yang mengungkap pembunuhan Vina dan Eki. 3 hari atau 7 hari setelah Vina meninggal, temannya, almarhumah Vina, si Linda itu ngasih tahu ke pihak keluarga saya bahwa almarhumah adik saya itu merasuki tubuh Linda, pungkas Marliana. Saat itu, Marliana dan ayahnya syok karena Linda menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa Vina dan Eki. Padahal sebelumnya Marliana mendapatkan kabar bahwa kematian Vina karena kecelakaan tunggal. Dia, Linda yang kesurupan, ngajak ngobrol saya sama bapak menceritakan kejadian sebenarnya. Kata Linda yang kesurupan, bukan kecelakaan, Vina meninggal, dia dibunuh, dianiaya, diruda paksa. Baru saya inisiatif merekam untuk jadi bahan bukti saya laporan ke pihak kepolisian, imbuh Marliana. Setelah kasus Vina diusut kepolisian, Linda pun mendadak menghilang. Kabarnya Linda telah pindah keluar kota Cirebon setelah kasus Vina diusut. 8 tahun menghilang, jejak Linda akhirnya terlacak lagi oleh keluarga Vina. Kini, Linda pun siap memberi kesaksiannya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki.